Informasi ini saya sampaikan bertepatan di jam 15.24 menit. Ada dua market yang akan saya review ya untuk hari ini, yaitu ada Euro USD dan XAU USD. Untuk Euro USD kita mulai dari time frame H4. Dari Euro USD di sini ya, kalau kita perhatikan saat ini masih sesuai dengan analisa tadi pagi ya yang saya sampaikan, bahwasanya harapan untuk kita ambil posisi buy ya ini sudah mendekati area buy kita ya. Nanti kita lihat di time frame H1 dan ada tekanan atau koreksi ya, koreksi ke area 50 sampai dengan 61,8% ya. Dan kondisi saat ini masih bergerak turun ya untuk Euro USD, di mana dari kenaikannya ini ya ditolak oleh seller ya di kisaran 1.11.368 ya, ditolak, akhirnya menuju ke area retracement di 50 sampai dengan 61,8%. Untuk memperkuat buy kita ya, ini saya lihat dari titik ini ya, higher low ini ya, dari titik higher low ini ya saya perhatikan. Terus ini juga ada posisi lower low ya, ini ada area trendline yang bisa saya tarik ya dari sini ya hingga ke area sini. Perhatikan untuk kita memastikan area untuk kita buy di harga berapa ya. Nah, oke, ini sudah kita dapatkan ya. Kita tarik trendline di mana di sini ada penolakan, di sini juga ada beberapa penolakan di area supply ya. Kemudian ini juga ada area penolakan. Apakah ini nanti mendekati area trendline ini ada penolakan? Lebih jelas kita akan coba turunkan di time frame H1 ya untuk Euro USD ya. Kita coba turunkan di time frame H1. Oke, nih di time frame H1 ya. Ini yang garis trendline warna ungu ini adalah area yang sudah kita gambarkan ya. Tadi ini saya tepatkan dulu ya, ini ada titik yang kurang ke atas sedikit sebenarnya, tapi enggak apa-apa lah. Kurang lebih ya, di sini ada pertemuan ya antara area retracement ini ya, area retracement di kisaran 1.10605 sampai dengan 1.10749 dan area trendline. Kalau kita perhatikan ini ada titik area yang bisa kita lihat ya. Kita tarik garis untuk entry kita ya, tepat di area sini ya. Ini sudah mendekati area trendline ya. Kemungkinan teman-teman bisa buy di area sini ya. Apakah hari ini bisa sekarang? Saya rasa cukup bisa sekali ya, karena ini posisi saat ini saya kasih warna hijau aja ya untuk entry buy kita. Oke, sebentar kita tepatkan area ini. Nah, ini kisaran ini ya. Nah, ini kan ada apa high ya, titik high terakhir di sini di 1.10664 area buy kita. Stop lossnya di area 1.10421. Nah, di sini. Jadi ini stop lossnya di sini, area buy kita di area retracement ini ya. Tepat berada saat ini. Tinggal kita pastikan pembentukan pattern ya nantinya, jangan keburu transaksi. Syaratnya adalah ada pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di area retracement dan area trendline ini. Ini ada pertemuan dari dua titik ini. Ya, ini ideal untuk kita bisa beli, tapi tunggu syarat pembentukan pattern. Nanti kalau di candle berikutnya di satu jam berikutnya muncul candle ya sampai penutupannya memakan candle merah ini ya, atau merah ini naik terus kemudian bentuk bullish pin bar, itu bisa dijadikan target entry kita ya. Untuk taking profit di area mana? Yang pasti di area resisten terdekat di sini ya. Targetnya di 1.11.368 ya. Ini saya kasih warna coklat. Ini target untuk TP kita ya, atau taking profit. Di pas area sini ya, saya kasih gambarannya di sini. Ini adalah target TP-nya ya, di sini ya. Oke, ini target TP-nya. Sebentar, saya kasih penebalan area sini ya, kurang lebih di sini. Jadi ini adalah area TP ya, di sini di 1.11.368 sampai dengan 1.11.232.
Oke, ini untuk review sore ini ya, untuk Euro USD ya, tepat berada di area target entry buy kita ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin, bisa tidak ya. Ini yang bisa saya jelaskan mengenai peluang di Euro USD. Oke, setelah itu kita akan lanjut review untuk di market XAU USD. Oke, untuk market XAU USD ya, kita mulai di time frame H1. Kita lihat dari pergerakan terakhir hari ini ya, dari pembukaan tadi di sini ya, terjadi koreksi ya. Ternyata ada tekanan dari seller ya, terjadi koreksi hingga mencapai titik area terendah di hari kemarin ya, di sini, maksudnya mendekati di sini ya, di level 1926 ya di sini. Dan ini terjadi yang namanya bullish pin bar ya, bullish pin bar. Kalau kita perhatikan, jadi masih ada tekanan buyer yang cukup kuat ya, mendorong area ini untuk dia bisa balik ke atas lagi. Tapi yang pasti dari ada konfirmasi candle bullish pin bar ini ya, ini kan ada area turun, ini membentuk area base ya. Yang pasti saya akan memastikan jika ini akan terjadi naik lebih tinggi jika dia breakout di atas 1937 di area ini. Ya, saya pasti ke lebih jelas. Nah, ini 1937. Kalau ini di breakout ya 1 jam ini close di atas 1937, kemungkinan dia akan bergerak naik lebih tinggi seperti itu. Ya, jadi ini membentuk area base, kemudian kemungkinan drop base rally ya, kemungkinan, karena dorongan dari bullish pin bar ini sangat kuat sekali ya, berkali-kali apalagi di strong support 1930 ini berkali-kali ditolak, tidak kuat ya, sampai akhirnya saat ini running candle hijau. Apakah ini nanti membentuk impulsif bullish? Kalau ini impulsif bullish ya, insya Allah confirm dia pasti akan melanjutkan tren naiknya. Sampai di level berapa ya? Kalau kita perhatikan low hari ini di 1926 ya di sini. Kalau kita pakai range pergerakan harian $30 per hari rata-rata, berarti kemungkinan bisa break di atas 1951 ya. Jadi pembentukan high berikutnya itu bisa di kisaran 1500 ya, ini saya kasih tanda hijau aja. 1556 di kisaran ini ya. Nah, di sini target high berikutnya ya, ini di kisaran 1956. Yang pasti seperti itu ya. Jadi untuk yang sudah buy bisa ditahan, tapi saya sarankan sih minimal di 1947 aja bisa dilikuidasi dulu ya, mendekati area tertingginya ini ya. Target pertama, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang nanti ada penurunan sedikit lagi, bisa buy lagi ya. Seperti itulah, bertahap lebih baik ya, daripada nanti ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kan kita tidak tahu ya. Yang pasti minimal target kita sudah terpenuhi dulu, area buy kita di sini dengan target minimal 1947, target bisa dilikuidasi. Ya, kalau dari pergerakan semuanya kemungkinan hari ini akan membentuk high-nya yaitu di 1956. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau Anda ragu dengan kondisi ini ya bisa ditunggu dulu, tunggu break yang di 1937 baru ambil buy di atasnya ini yang belum transaksi ya. Tapi kalau yang sudah transaksi, ambil posisi. Yang tadi masih ada ketakutan atau keraguan, bisa ditahan dulu sampai dengan break di atas 1937. Insya Allah dari situ akan bergerak naik mendekati 1951 ya, sampai dengan 1956 untuk hari ini. Kalau pasang stop loss di area berapa? Yang pasti di area sini ya, di 1926 boleh, karena kalau breakout di bawah 1926 ya, kemungkinan bisa di bawahnya 1919 ya, mendekati area sini. Seperti itu ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kita lihat kecenderungannya ini, kalau sudah melebihi 30% kenaikan dari terendahannya ini ya, ada kenaikan 30%, kalau ini sudah 30% ya, di atas 1937 lah. Ini sudah terlihat kekuatan buyer pulih ya, untuk bergerak naik ya, akan mencari titik tertingginya ya, dari lower high ya, higher high, lower high,
higher high di 1956 ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk review sore ini di market XAU/USD. Jadi buat teman-teman yang transaksi ya dari dua market ini silakan, karena tadi saya sudah review juga di Euro/USD, semoga bermanfaat. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa bagikan channel ini, share video ini ke teman-teman kalian semua supaya Zona Forex semakin berkembang ya, semakin banyak yang tahu, supaya kita bisa berbagi kebaikan ya, berbagi informasi ya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.